Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan merangkum film Shooter 2007. Film mengisahkan seorang sniper handal pasukan khusus yang dijebak oleh atasannya sendiri. Gimana kisahnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Kisah diawali dua orang sniper yang sedang menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Swigger dan rekannya Donnie. Mereka sedang dalam misi perdamaian di Ethiopia. Di sana, mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang menuju ke kamp Amerika Serikat. Heads up, our boys are coming through. Vehicle belt-fed weapon. Dengan jarak 900 yard tidak membuat mereka kesulitan menjalankan misinya. Dengan skill dan pengalaman mereka dapat menghabisinya satu persatu. Namun tak terduga pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak tentara. Dan tidak hanya itu, mereka mendatangkan helikopter untuk menyerang mereka berdua. Swigger merasa heran karena dalam percakapan indikator dijanjikan tidak ada helikopter. Dan pusat komando tiba-tiba memutuskan radionya hingga mau tidak mau Swigger harus menghadapi helikopter itu. Sementara Donnie meminta untuk mundur dan melarikan diri, namun Swigger tetap ingin meledakkan pesawat itu. Lalu helikopter menghujani mereka dengan peluru yang membuat Donnie tewas, dan hal itu membuat kemarahan Swigger membara, dan Swigger berhasil menembak heli tersebut. Dari kejadian tersebut membuat Swigger trauma. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu, dan ia memutuskan untuk pensiun muda. 3 tahun kemudian Swigger memilih tinggal di sebuah pegunungan yang bersalju dan dia ditemani anjing yang setia menemaninya. Dan di sebuah kantor perusahaan militer swasta, seorang pensiunan bernama Kolonel Johnson ia meminta laporan tentang Swigger. Ia bermaksud untuk meminta bantuan kepada Swigger. The agency asset that left him there to die. Keesokan harinya Kolonel Johnson dan kawan-kawan mendatangi rumah Swigger. Di sana Kolonel Johnson meminta Swigger untuk menjalankan misi. Karena kejadian masa lalu Swigger langsung menolaknya dan ia tak mau lagi terlibat dalam dunia militer. Dan Swigger menyuruh mereka pulang. Sebelum pulang Kolonel Johnson terus merayu Swigger agar mau menerima misi tersebut. Swigger yang tak menyadari maksud lain dari Kolonel Johnson, ia menerima misi tersebut. Don't worry. Do we allow America to be ruled by the belief you stood before a flag? The Constitution of the United States done something about it. Swigger berangkat menuju kota Washington, Baltimore dan Philadelphia. Kota-kota tersebut yang akan menjadi kunjungan presiden. Dari 3 kota tersebut Swigger mulai mengamati situasi dan kondisi, kecepatan, arah angin dan kelembaban. Lalu ia melaporkan hasil analisisnya ke Kolonel Johnson. Dan Swigger menyimpulkan Philadelphia tempat yang cocok untuk ia menjalankan misinya, dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan yang ia lakukan. Dan Kolonel Johnson memuji Swigger karena telah melakukan hal terbaik untuk negaranya. Hari pengunjungan presiden pun tiba. Bapak Presiden kini telah ada di Philadelphia. Ia ditemani uskup dari Ethiopia. Sang uskup berpidato tentang kekejaman di negaranya. Sementara Swigger memantau acara tersebut, tak lama datang seorang polisi bernama Simon, yang akan membantu Swigger. Setelah uskup selesai berpidato, kini tiba giliran Bapak Presiden yang akan berpidato. Swigger mulai membaca sniper musuh yang sudah mendapat bidikan penuh, namun ketika ia berbalik tiba-tiba. Di saat yang sama uskup tertembak tepat di kepalanya. Simon melanjutkan menembak paha Swigger hingga Swigger menjatuhkan diri lewat jendela untuk menyelamatkan diri. Kemudian Swigger berjalan mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick. Nick yang mendapat kabar pelaku penembakan presiden. Nick langsung mengancam Swigger dengan pistol. Namun dengan sigap Swigger melumpuhkan Nick, memborgol dan mengambil mobil dinasnya. I didn't shoot the president. It's my weapon in my car. Got him twice. You all right? Pursuing suspect in assassination. Suspect is armed and dangerous. I repeat. Suspect is fleeing. Condor 2, we are transitioning from road. Kemudian ia singgah di pencucian mobil dan mengobati lukanya.
Namun FBI telah mengetahui posisi Swigert karena tak ingin tertangkap. Swigert terus melakukan pelarian sehingga ia terkepung. Swigert nekat memundurkan mobilnya ke sungai. That guy in the front seat? I want the banks of this river lined for 30 miles. Di media, Simon mengatakan telah menembak Swigert karena Swigert telah menembak uskup Ethiopia. Di kantor, Nick diinterogasi oleh atasannya karena telah lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraannya. You didn't shoot the president. Because he didn't. You said, Timmons was a setup. Maybe I should wait for the report to come out, read it, and then... Kembali ke Swigert dalam perjalanan, dia berhenti di Alfamart untuk membeli obat-obatan. Namun wajahnya sudah tersebar di media televisi. Swigert nekat mematikan listrik toko Alfamart agar wajahnya tidak dikenali pemilik toko. Excuse me. Oh. I got cash. I mean, you can keep the change. A couple bottles of water. Lalu dia menemui mantan istri sahabatnya Donnie bernama Sarah untuk meminta bantuan. Awalnya Sarah menolak karena tidak mau terlibat. Lalu Swigert mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Sarah pun mengizinkan Swigert masuk. I wouldn't have come all the way here to lie to you. Swigert lalu meminta Sarah untuk merawat lukanya dan memberikan resep cara merawat luka tembak. Lalu Swigert membius dirinya sendiri, dan Sarah memberanikan diri untuk merawat lukanya walaupun Sarah takut sama darah. Dan di kantor FBI, Nick semalaman tidak bisa tidur setelah kasus penembakan kemarin. Ia berasumsi Swigert bukan pelakunya. Dia telah dijebak, dan dia mengamati kejadian-kejadian tersebut dan banyak menemukan kejanggalan. Magically arrived. Cooperating agency is 1,000 yards, an inch and a half spread, an inch and a half. Now how does a man who can do that and shot Swagger? No sniper sticks his... Dan Nick semakin bersemangat untuk mencari bukti-bukti kasus itu, karena itu adalah konspirasi para elit yang mengabing hitamkan Swigert. Dan Johnson mengetahui orang terakhir yang bertemu dengan Swigert adalah Nick, dan mereka mengetahui kalau Nick secara diam-diam telah menyelidiki kasus penembakan kemarin. Johnson menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nick. Dengan mudah Nick ditangkap oleh mereka, lalu dibawa ke sebuah tempat. Nick dipaksa dan disiksa untuk mengatakan tentang penembakan kemarin. Beruntung Swigert datang dan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Lalu mereka berdua menuju sebuah daerah Tennessee. Di sana ia menemui legenda penembak jitu yang dikenal paling hebat. Di sana mereka membahas teknik dan pencocokan senjata dan peluru yang telah digunakan. Dan ia menceritakan konspirasi yang melibatkan penembak jitu. Have a chair, son. The bullet that was taken out of the Archbishop was completely... Not going in, so they had to be sure, and I still can't figure out how. Dan ia mengatakan ciri-ciri orang yang menembak uskup, yang ternyata orang yang menggunakan kursi roda, dan Swigert mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud. One target into 4. Never heard from him no more. Met the son of a bitch. Lalu Nick menghubungi FBI dan menanyakan orang yang bernama Michael Sador, dan dia mengetahui keberadaannya ternyata ada di Virginia. Did you find him? He's in Virginia. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson telah mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swigert, yang setiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Lalu mereka menangkap Sarah dan akan dijadikan tawanan. Swigert dan Nick melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga tempat persembunyian Michael. Swigert mengetahui situasi itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi dirinya. Swigert yang tak mau kalah, dia belanja ke Alfamart untuk membeli bahan peledak.
Dan Swigger melatih Nick untuk menjadi sniper handal. Dengan persiapan yang cukup mereka mulai beraksi. Nick bertugas untuk mengamati situasi dan kondisi sedangkan Swigger masuk untuk memasang bahan peledak dan menghabisi para penjaga satu persatu. Danger close, 2 o'clock, 50 yard. Setelah Swigger masuk ke dalam di situ, Swigger bertemu Michael dan menanyakan apa maksud dan tujuan Johnson melakukan penembakan terhadap uskup Ethiopia. Michael menjelaskan Johnson dan komplotan ia adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran penduduk desa, dan orang yang menugaskan Johnson adalah senator dari Montana. Tortured at Abu Ghraib, and only that you don't say it. What exactly happened in Africa? It took place where the spirit gods didn't listen. 10 kilometers over the Eritrea. Di saat yang sama tim penyerbu datang untuk menyerang Swigger, dan Michael memberitahu jika mereka telah menangkap Sarah. Karena Swigger akan membunuhnya, Michael memilih bunuh diri lalu Swigger menghadapi pasukan penyerbu. Wasn't going to call you. They got your woman. I'm in position 2. Pipe bombs outside of my call, okay? You got 1. Tak lama datang bala bantuan menyerang dengan helikopter. Serangan itu mengingatkan Swigger akan masa lalunya saat sahabatnya gugur. Tak mau mengulang masa lalu, Swigger langsung menyuruh Nick untuk mencari tempat yang aman, dan Swigger berhasil meledakkan heli tersebut. Get to that tree line. Para agen FBI dan para pemimpinnya dibuat sibuk oleh aksi Swigger dan agen mereka sendiri di Virginia, dan mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya. Mengapa agen mereka lebih memilih seorang buron? What the fuck is going on? Sementara Senator Charlie dan Kolonel Johnson dibuat pusing karena Swigger tidak pernah berhasil mereka bunuh. One man can make a difference, and you have to kill him to convince him otherwise. Lalu di Montana, Nick menelpon FBI kepada atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu ia lakukan agar FBI dapat melacak keadaan mereka. Lalu Swigger menelepon Kolonel Johnson membicarakan sebuah negosiasi. Swigger meminta Sarah agar dibebaskan, dan ia memiliki bukti rekaman percakapannya dengan Michael tentang kejahatan Johnson, dan Swigger meminta agar Senator Charlie dihadirkan. Setelah keduanya sepakat, Swigger memberikan koordinat lokasi tempat pertemuan mereka. 0.732, 0.648. Where are we meeting? Coming from a goddamn long way off. Singkat cerita, Kolonel Johnson mendatangi pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuan dengan Swigger. Tak lama Senator Charlie datang dengan helikopter pribadinya. Dan datanglah seorang yang membawa senjata. Mereka mengira itu adalah Swigger. Secara tiba-tiba ia ditembak oleh sniper suruhan Jensen. Mereka bermaksud main curang. Namun Swigger tidak sebodoh itu. Dari situ Swigger mengetahui posisi sniper musuh dan menghabisinya. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang sudah memakai baju pelindung di tubuhnya. Kini hanya anak buah Johnson yang menyandera Sarah dengan pistol. Dengan tepat Swigger menembak tangannya dan menghancurkannya. Sementara Johnson dan Charlie jadi diam. Tak lama Swigger keluar dan mendekati mereka. Search. Di tempat lain, agen FBI yang menerima surat tentang keberadaan mereka dengan cepat mereka menaiki helikopter menuju lokasi.
sementara Swigert dan Nick menggeledah mereka, dan Swigert menanyakan kejahatan Charlie di desa di Ethiopia, agar dia bisa mendirikan perusahaan minyaknya. Lalu Charlie mengajak Swigert bergabung untuk jadi anak buahnya. I think it's time you always your side of the bargain. All this that is going on just as a skill set. I'd be interested in offering you a job, as it seems. It's all going to be done. Tak lama pasukan FBI datang dengan cepat. Swigert membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang Charlie inginkan. Lalu mereka tertawa dan mereka berkata bahwa mereka kebal hukum. Sebelum pergi Johnson berkata kamu kalah aku menang. Sementara Swigert dan Nick menyerahkan diri. You're gonna die by lethal injection. I won. You lost. Setelah Swigert ditangkap, Swigert minta tuntutan atas kejahatan Johnson dan Charlie di Ethiopia. Selain itu ia akan menjelaskan mengenai penembakan uskup. Atas permintaan Swigert mereka mengadakan pertemuan, dan Swigert sebagai terdakwa jaksa agung dan Kolonel Johnson untuk memberikan kesempatan pada Swigert mengenai pembelaannya dan membuktikan jika dirinya tidak bersalah. To the FBI. What the hell am I doing here? Indeed required by law to tell them to fuck finding out the truth, so you sit there and be quiet. Dengan santai Swigert mengakui senjata yang ada di depannya adalah miliknya, begitupun dengan pelurunya. Namun Swigert langsung mematahkan tuduhan mereka dengan memasukkan peluru dan menodongkan ke Kolonel Johnson. In my house. I swapped all the fire. Hal itu membuat mereka kaget. Swigert menjelaskan sebelum meninggalkan rumahnya ia selalu mengganti pin senapannya, tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan sembarangan. Sehingga mustahil jika dirinya membawa senjata yang tidak bisa digunakan. Namun Kolonel Johnson tidak diam saja, dia mengatakan tidak ada bukti yang kuat untuk menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Dan Nick memberikan foto-foto kekejaman Johnson dan kelompoknya yang telah banyak membunuh warga desa di Afrika. Namun lagi-lagi hal itu tidak membuat Kolonel Johnson ditahan. Karena kasus tersebut berada di negara lain dan Kolonel Johnson lagi-lagi berkata kamu kalah aku menang. So that's it? The jurisdiction to detain the colonel for crimes he made. You lose. Kemudian jaksa mendekati Swigert dan berkata keadilan tidak selalu menang. Dan dia membebaskan Swigert dari segala tuduhan. And justice does not always prevail. Even though sometimes that's exactly what's not. Dan pada malam harinya di sebuah rumah, Senator Charlie dan Johnson sedang merayakan kemenangannya, dan merencanakan misi baru, namun mereka dikejutkan dengan jatuhnya anak buah mereka yang sudah tertembak, saat Kolonel Johnson berdiri tiba-tiba. He's under the floor. Dari serangan itu Swigert menyisakan Senator Charlie dan asistennya. Setelah membunuh asistennya, Swigert muncul menembak kepala Charlie dan meledakkan rumah tersebut dan film pun tamat. You out of your damn mind. Somebody roll me. Oh, I know.